wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Marisa dengan NIM A1D1250037. Pada hari ini saya akan membawa teman-teman pada sebuah perjalanan, sebuah future yang tidak hanya menceritakan fakta, tetapi juga memiliki kisah di dalam hati. Topik future saya kali ini adalah Human Interest yang berjudul Rezeki yang dipikul sejak dini hari. Future ini saya ambil dari kisah nyata seorang ibu penjual kue keliling yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya. Mari kita simak kisahnya. Perjuangan seorang ibu baru saja dimulai. Ia bukan membawa beban, melainkan membawa seluruh harapan hidup dalam keranjang kue miliknya. Inilah kisah rezeki yang dipikul sejak dini hari. Ia adalah Ibu Ida yang telah puluhan tahun mengandalkan resep ini. Setiap adonan yang diuleni adalah perwujudan cinta. Dari dapur subuh yang sunyi, ia bersiap menaklukkan rute harian yang panjang. Dengan gerakan yang sudah ia hafal selama bertahun-tahun, uap kukusan naik ke udara, memenuhi dapur kecil yang menjadi saksi perjuangannya. Setiap kue yang ia buat bukan sekadar makanan. Itu adalah titipan rezeki yang ia bawa untuk menyambung hidup keluarganya. Tidak ada teknologi canggih di dapur ini, tidak ada mixer modern, dan tidak ada oven listrik. Hanya kompor, wadah, dan ketekunan yang tidak pernah padam. Ketika matahari mulai menunjukkan garis tipis di ufuk timur, Ibu Ida sudah bersiap. Keranjang kue yang berat ia pikul di satu tangan. Kain penutupnya ia rapikan dan langkah kecilnya mulai menyusuri jalan di sekitar tempat tinggalnya. Setiap tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu Ida mengenal langkahnya, suara sandal jepitnya, cara ia memanggil pembeli dengan lembut, bahkan aroma kue hangat yang keluar dari keranjangnya. Semua itu seperti tanda bahwa pagi sudah benar-benar tiba.
Namun, ada kehangatan yang ia temukan di jalan, sapaan dari pelanggan setia, atau senyum dari anak-anak yang menanti kue favorit mereka. Semua itu adalah energi yang didorong oleh satu cita-cita, yaitu agar anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Pukul 9 pagi, keranjang kue miliknya kini telah kosong, menyisakan remah-remah gula dan aroma manis yang samar. Ia berhasil menukar lelah dengan lembar demi lembar uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Demikian tadi gambaran keseharian Ibu Ida, seorang perempuan yang penuh semangat dan keikhlasan yang menjadi bagian dari pagi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nama saya Rohida. Nama suami saya, nama saya itu yang punya Patmin. Ya. Anak yang pertama Munawaro, sudah keluarga. Anak yang kedua Imanuddin. Saya dan sekarang lagi dalam berjuang, masih berjuang lagi demi kehidupan saya sendiri. Saya bekerja sekarang. Saya memang dari dulunya saya gak senang, gak enak gantung sama orang. Saya ingin berpikir sendiri, ingin sukses sendiri, ingin hidup sendiri, belajar mandiri. Istilahnya berjuang itu tidak demi siapa-siapa, demi diri saya sendirilah itu yang saya pentingkan. Kedua, sekarang ada beban punya anak juga, anak belum kerja. Ini untuk berjuang untuk anak, menjelang dia bisa bekerja. Sudah hampir 22 tahun dari tahun 2003. Umur saya sekarang sudah 46 tahun. Yang rutin, Ya. terutama nasi ketannya yang bungkus itu kasih kelapa, kasih sambalnya ala-ala, tempe sama teri, dengan porsi yang cocok dan sesuai harga yang terjangkau. Sebelum berjualan, bangun tidur, langsung ke belakang, langsung cuci tangan, cuci kaki, langsung mandi sebentar sedikit mandi. Kalau bangunnya 2:30 langsung sholat sunat dulu seperti tahajud, witir. Sudah selesai, saya baru ke belakang, baru masak. Itu yang masak malamnya. Kalau yang siangnya sepulang dari kerja, saya pulang dari kerja jualan. Aktivitas saya masak nasi dulu untuk kebutuhan makan siang. Setelah itu sudah masak nasi, sudah makan bersama. Kali ini sudah makan, istirahat sebentar. Jam 1, jam 2 setengah, jam 2 lewat, jam 3 setengah 3 saya mulai bekerja lagi. Apa yang dibersih-bersih, yang ada yang diracik-racik, kupas ubi, cari pisang, cari daunnya, cari kayunya. Saya menggunakan kayu bakar, tidak seperti orang memerlukan kompor aja. Pasti setiap hari saya menggunakan kayu bakar, cari sendiri. Yang penting saya mengurangi biaya, biar kebutuhannya full, enggak punya hutang sana sini. Sudah, yang penting dapat makan sehari-hari untuk anak, cukupin aja. Tidak merasa kecewa, saya tidak merasa bosan.
saya berjuang demi keluarga, demi anak. Nanti kalau sudah tua nanti, apa yang aku ceritakan pada anakku? Aku tidak punya ilmu tinggi, aku tidak punya perjuangan yang seperti orang, cuma punya itulah yang aku ceritakan masa depanku untuk anak cucuku, biar dia bergaris sendiri seperti aku. Kalau dia yang tidak punya ilmu, yang tidak punya apa-apa, termasuk saya juga dulu susah orangnya, dari orang tuanya susah, tapi kebiasaan saya kerja setiap hari, tak mau melamun, tak mau menung, harus berusaha, tidak bosan-bosan. Ibu saya masih gadis, masih kecil-kecil itu sudah diajarkan bikin kue ini, bikin kue itu. Ibu kami pintar juga bikin kue. Dia bilang, besok-besok tuamu belum tahu ke depanmu apa yang kau temukan ke depanmu. Kalau engkau bahagia, ya ketemu yang bahagia. Yang kalau ketemu yang kayak mama ini, tidak tahunya suratan kita tuh dari Allah. Kita tapi dari kita giat menjadi manusia tuh. Kita tapi dari kita giat menjadi manusia tuh berusaha, giat, hemat katanya. Dan jujur, itulah modalnya katanya. Bukan masukan dari Allah, cobaan. Saya yang sekarang jujur, saya anggap saya cobaan bagi saya. Punya suami dulu, dia mau kerja sudah telah berumur. Anak saya yang muda itu sudah umur 2 tahun, setahun 2 tahun lah. Dia mulai sakit-sakitan, tidak kerja lagi. Jadi saya berkarya sendirilah. Jalan saya tuh dari sini lebih kurang 1 kilo per meter ya. Perginya, pulangnya lagi 1 kilo lagi. Kesulitan yang saling dilalui seperti hari hujan pagi. Kalau harinya hujan pagi agak sulit. Saya pakai payung, pegang payungnya di sini, sangkutnya sandung di sini, sangkut di sini, keranjangnya di sini kan. Ini pegang payung, ini pegang kotaknya. Kotakku ini sebelah kiri, isi 4 kotak itu, isi 4 kotak tuh di dalam sangkut tuh, kresek tuh. Nah, ini payung. Jadi itu yang paling sulit saya rasakan, malah berat. Ya kalau ketepatan, kalau cepat orang beli ya kan. Nah kadang-kadang tuh Allah bertolong kan, datanglah orang, ketemulah yang cepat beli. Alhamdulillah agak ringan yang bagian kanan. Itulah penting rezeki dari Allah, saya jalani terus. Rezeki masing-masing kan dari Allah itu sudah tercatat dari kita. Kalau rezeki kita biarpun kemana, biar di atas langit, kalau ada yang kita jatuh ke situ lah. Saya berserah kepada Allah, bertawakal, berusaha, bermohon, berdoa agar mencukupi, kan? Tidak ingin untuk menuruti was-was dunia. Saya itulah yang saya minta, bermohon saya setiap waktu, ya Allah Tuhanku, jangan sampai aku terlibat, jangan sampai aku terharu urusan dunia yang bertinggi-tinggi yang menyesatkan aku. Itulah doa ibu. Jadi ibu sedih jadinya sehari-hari ini ibu. Kapan lagi, kadang-kadang nak berpikir kapan habisnya perjuangan yang saya ini. Dan sudah tua, pembantu tidak ada, suami tidak kerja, anak tidak sekolah. Tapi saya serahkan kepada Allah, ya Allah. Aku tetap
berusaha kemanapun aku, jalan aku adalah rezekiku. Itulah ibu bilang ya. Ucapkan di hati ibu, ibu tidak merasa jengkel sama siapapun, tidak merasa jengkel dengan keluarga. Oh, suami tidak kerja, saya tak pikir dah. Makan sama makan seadanya saya bikin. Makan paginya, makan sorenya, tak makan lagi anak-anak. Cuma makan mie. Dia tak senang lauk yang tak suka dia. Itulah yang paling sedih saya. Tapi saya sekarang saya merasakan tenang rasanya gini tuh. Saya berdoa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, anakku mudahkanlah rezekinya. Mungkin kan, mungkin dia yang bisa dapat bantu ibu tua nanti kan. Ibu berserah kepada Allah, mintalah selamatkan anak saya, mudahkanlah rezekinya. Kalau ibu cukup, jadilah di sini. Jadilah susah sama ibu, sama anak ibu, jangan lagi susah seperti ibu. Bukan ibu tak meretak, tapi ibu ingat takdir dari Allah ada qadar baik dan qadar jahat itu dari Allah. Ibu sudah ditakdirkan jadi orang kayak ini kan, tapi ibu kuat. Itulah setiap hari sambil berjalan tuh ibu berdoa, ya Allah Tuhan, kuatkanlah hatiku, ya Allah tabahkan hatiku, ya Allah aku harus kuat, ya Allah aku harus beriman, ya Allah aku harus kuat berusaha. Itulah doa ibu. Memang dari kecil, dari dulunya dari gadis, dari pokoknya sampai so kerja ibu tak suka minta. Biar ibu kosong, apapun ibu tahan, ibu tak suka. Apapun yang ibu inginkan tak mau ibu, tak bergantung sama siapapun. Tolonglah aku, tak ada ibu. Ibu tahan sendiri, tapi ibu harus aku macam mana aku harus bisa macam itu. Aku harus bisa aku, masa bodoh aku lah, masa aku bisa hidup. Aku harus berjuang. Cukup lah. Tapi seandainya untuk pengen naik haji, tak mungkin lah. Tak ada rezeki dari Allah lah. Tapi keseharian ibu bersyukur Allah, alhamdulillah. Ibu melihat tidak belakang, dek. Ibu melihat ke bawah, masih ada yang di bawah ibu lagi. Itu ibu pikir, masih ada yang lebih rendah dari saya. Yang penting ibu dapat makan, dapat berpakaian, sudah tidur di rumah sendiri, baru bersyukur. Di rumah nggak mayar lagi dengan orang, sudah tidur rumah, sudah ada tidur, lah punya bantal, lah punya kain, lah punya selimut, lah punya pakaian. Bersyukurlah ibu kepada Allah, bersyukurlah dengan orang tua dulunya yang mengajarkan ibu berjuang sekuat mungkin. Itulah ingatan orang tua dulu. Kalau kau sudah melangkah masa beramajamu, masa tuamu, masa hidup yang ke depanmu, kau harus tabah, kau jangan dengar bulih-bulihan. Itu kata dia, kau harus tabah, sabar kan. Nah, pangkalnya tadi rajin dan jujur katanya. Itulah kalau jadi manusia dimanapun lah kau berpijak. Yang membuat semangat ibu berjualan setiap hari. Makanan ibu sehari-hari gak ngutang sana, gak ngutang situ. Yang ibu pikir ibu takut ngutang di warung sembako seperti gula, makanan yang seperti aku itu kan, yang lemak, yang manis. Tapi makan lagi dengan sayur, seperti makanan lauk pauk, dak sehari-hari. Pokoknya makan kebutuhan sehari-hari larak. Yang ibu syukurin ibu dak ngutang, itu yang syukur. Tapi orang masih percaya dengan ibu kan. Ibu seringlah kadang tuh dengan teman ibu lah lagi bantu aku segitu. Tapi aku kita bantu nih, gak dapat lah ibu menabung. Belilah alat tanah rumah tuh ibu menabung juga, bikin arisan. Ibu dah ngutang besar-besar sama orang dah. Tapi ibu dah kemarinnya
yang bangun ini yuk adalah coba pinjam MPM itu kan. Nah, pinjam. Setelah habis sekali pinjam tuh ibu tak pada apa lagi lah. Ibu kasihan sama anak ibu, kasihan dengan diri ibu juga. Jadi kalau ibu tentang pantai mencari siang malam pun tak ada istirahatnya, kapan lagi ibu ibadah? Nah, takut duit dia cari. Tapi ibu sekapapun aktivitas ibu ingatlah lagi ibadah. Ibu takut kan mati tak bawa ibadah. Kerja tambahan itu kalau ada sering-sering kadang tuh kalau di seperti bantu orang tuh kan bisa juga lah untuk ngobat kadang tuh. Saya bilang lah, nih saya diminta imbal. Dia kalau dia kasih uang aku bilang ini jangan bilang imbal, aku tidak mau. Kamu bilang sama kalau ngasih aku bilang kamu sedekah sama aku. Iya, aku tidak mengharap imbal, aku tidak boleh diambil imbal. Kalau menolong nih, kalau kita kan ngambil dado dengan kesirikan, kita lagi ngambil dari ayat-ayat Al-Quran itu aja membantu menolong orang itu kan. Seperti orang tuh sakit demam kan, pusing, nah, kita dapat bantu sedikit. Kadang-kadang tuh Allah bertolong, ya langsung sembuh. Nah, itulah dia dapat kadang tuh dia bersyukur kepada Tuhan, kepada saya kan, berterima kasih. Ya adalah dia kasih kan, cuma-cuma Allah yang membalnya. Itu aja. Kemudian ingin anaknya sukses, ingin diri saya bertambah iman, ingin selamat dari segala pun urusan dunia, gak banyak gangguan ya. Ibu bermohon itulah tadi harapan ibu ke depannya, jangan lagi sampai ke anak saya yang seperti saya. Yolah manusia itu cobaan ya masing-masing kan kayak itu. Kalau saya berharap insya Allah mudah-mudahan saya kepingin hidup yang tenang ke depannya, kepingin anaknya sukses, kepingin anaknya baik, kepingin anaknya jadi orang penatik. Itulah pengharapan ibu. Pengharapan ibu biar bertambah iman ibu, berkurang hara menguruti dunia yang tak karuan. Itulah harapan ibu. Mungkin kalau ada rezeki mungkin pengenlah bijak tanah yang suci kalau diizin Allah. Kalau ada rezeki kan itu rezeki dari Allah. Itulah cita-cita ibu. Ibu tak banyak tak pengen beli itu, tak pengen beli itu. Ibu kepengen naik haji. Itulah berharap kalau tercapai umur, kalau ada rezeki, itulah cuma cita-cita berharap di hati cuma itu. Dari kisah Ibu Ida kita belajar bahwa setiap perjuangan itu tidak selalu terlihat besar. Tidak semua pahlawan memakai seragam, sebagian hanya membawa bakul, namun menghidupi banyak. Demikian video lucu cuma interest yang saya suka. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.